halo apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Tentunya tepat di Senin 7 Juni 2021 di sore hari ini, tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Betul sekali Anggun, apa kabar hari ini? Sehat, Gun? Sangat baik. Luar biasa. Dan kita berharap juga semoga pemirsa di rumah pastinya dalam kondisi yang senantiasa sehat selalu dan pastinya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Salah satunya dengan cara menjaga protokol 5M. Selalu menerapkannya dimanapun dan kapanpun. Tapi nih Gun, mungkin Ayu ingin sedikit cerita ya bahwa sebenarnya kalau misalkan ditanya apa sih salah satu hal yang membuat Ayu tetap sehat dan juga bugar selalu, ini adalah dengan cara melakukan donor darah. Anggun sudah pernah belum donor darah? Baru beberapa waktu yang lalu karena memang di sini ternyata itu ada pengaruh bagi imunitas tubuh juga. Betul. Dan kebetulan ya Ayu ya, nanti akan dilaksanakan pada Rabu 9 Juni 2021 yaitu donor darah rutin yang dilakukan di lobi Nusantara 3 Gedung DPR RI. Betul sekali, dan ini dilakukan oleh Korpri DPR RI dan tentunya kegiatan ini dapat diikuti mulai dari pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI, staf anggota DPR RI hingga masyarakat umum. Nah, ini kalau misalkan ada pemirsa nih yang ingin mendonorkan darahnya dan pastinya untuk bukan hanya kesehatan dirinya sendiri saja tapi juga bisa berguna untuk masyarakat sekitar, boleh langsung datang ke DPR RI dan juga mendaftarkan dirinya ya Gun ya. Betul sekali Ayu. Nah, setelah ini pemirsa kita akan bahas kepada Anda mengenai headline media online yang terbit pada sore hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, headline dari media online yang pertama datang dari laman kompas.com. Dibentuk Presiden, ini tugas dan kewenangan Satgas Percepatan Investasi. Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres nomor 11 tahun 2021 terkait upaya pemerintah dalam percepatan investasi. Kepres itu mengatur pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satgas Investasi diketuai oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Terdapat 5 tugas Satgas Investasi dan diantaranya adalah menyelesaikan secara cepat permasalahan dan juga hambatan untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi. Mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional maupun lokal. Sementara kewenangan Satgas Investasi yaitu menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian dan juga lembaga serta otoritas pemerintah daerah. Kewenangan lainnya adalah melakukan koordinasi terkait realisasi investasi dengan kementerian, lembaga, otoritas serta pemerintah daerah. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari Tempo.co di mana soal sekolah tatap muka Jokowi putuskan hanya boleh 2 hari dalam seminggu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan sekolah tatap muka maksud kami terbatas harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Di antaranya sekolah maksimal di 2 hari dalam seminggu dengan waktu belajar maksimal 2 jam dan kelas hanya diperbolehkan maksimal diisi oleh 25% dari jumlah murid yang hadir. Budi juga menekankan opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan oleh orang tua di mana Kementerian Kesehatan bertugas memastikan semua guru harus selesai divaksinasi sebelum sekolah dimulai. Sebelumnya Mendikbud juga di sini Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan bahwa semua sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021 dan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem rotasi yang harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini sesuatu yang menurut kita adalah tantangan baru ya. Betul sekali. Di mana era new normal ini masyarakat atau bahkan anak-anak yang sempat libur selama 1 tahun lebih ya harus menjalankan kembali percobaan untuk bisa sekolah tatap muka. Ya, ini pasti ada salah satu gebrakan pemerintah mungkin karena juga telah terjadi learning loss di beberapa faktor. Ini juga kita harapkan bisa menjadi solusi untuk bisa meningkatkan pendidikan dan efektivitas pendidikan di Indonesia. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga ini datang dari mediaindonesia.com. Integrasi ultramikro percepat pertumbuhan UMKM.
Anggota DPR RI Subardi menilai pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat berjalan lancar jika akses pendanaannya lebih mudah. Persoalan akses modal masih dirasa rumit sehingga banyak pelaku usaha yang sulit untuk maju. Subardi mendukung langkah Kementerian BUMN yang mengintegrasikan 3 entitasnya di bidang pendanaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Pegadaian Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM. Integrasi ekosistem ultramikro dari 3 BUMN saat ini sedang disiapkan payung hukumnya melalui peraturan pemerintah. Selaras dengan Subardi, pimpinan BRI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rizal mengungkapkan program integrasi ultramikro sepenuhnya berpihak pada masyarakat yang terpuruk karena pandemi. Langkah-langkah yang menarik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah semoga berjalan dengan baik ya Ayu ya. Dan di sini ada dari bisnis.com di mana Kemenpar Indonesia bakal perkuat maksud kami meregulasi soal SNI. Kemenparin telah merilis PP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian yang merupakan amanat UU Cipta Kerja, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan pula PP Perindustrian mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan standarisasi industri tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, melainkan terhadap lembaga penilai kesesuaian atau LPK. Di sini LPK meliputi lembaga sertifikasi produk atau LS Pro, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi. Beberapa regulasi terkait LS Pro di sini akan diperkuat, antara lain mewajibkan LS Pro melaksanakan sertifikasi sesuai ruang lingkup dan kompetensi yang telah dimiliki. Ya, itu tadi pemirsa, kami sampaikan berita yang keempat. Selanjutnya ini kita akan beralih kepada berita dari republika.co.id. DPR pastikan dana haji aman dan bukan untuk infrastruktur. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili, memastikan bahwa pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia juga menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dan diawasi oleh Komisi 8 DPR RI. Ia mengungkapkan pengamatan dan juga ini dari DPR RI dipastikan bahwa tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia juga menambahkan dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk obligasi syariah atau surat berharga syariah negara atau SBSN. Menarik sekali pembahasan dari Headline Media Online yang terbit pada hari ini ya. Betul sekali, dan kita sudah bahas semuanya. Nanti setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan tema utama pada sore hari ini mengenai masih maraknya illegal fishing oleh kapal asing. Maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. DPR RI mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi dan menentukan kebijakan kerangka ekonomi makro serta kebijakan fiskal pada RAPBN tahun 2022. Ditemui pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 11 Eki Awal Muharam menyampaikan bahwa capaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 belum memenuhi target RAPBN tahun 2021 dan masih negatif. Kita ketahui bahwa kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi kita masih negatif. Padahal di dalam rundown target yang diajukan pada saat pembahasan APBN 2021, kuartal ke-1 itu diharapkan sudah positif. Ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam membuat sebuah target-target untuk 2022. Eki menambahkan, pemerintah diharapkan dapat segera menemukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang baru sehingga dapat segera memecahkan masalah perekonomian dan mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Apabila di dalam 2022, dalam kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskalnya tidak ada terobosan baru, masih sama seperti 2020-2021, maka dipastikan Indonesia akan berkepanjangan krisis fiskal dan krisis fundamental, termasuk mungkin mengancam sampai kepada sektor moneter. Ferdian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. .
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati dan rekan saya Anggun. Dan pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk masih maraknya illegal fishing oleh kapal asing. Setelah tidak diberlakukannya kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia, aksi pencurian ikan di pulau terluar Indonesia seperti di Laut Natuna kembali marak terjadi. Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Herman, mengatakan puluhan kapal ikan asing asal negara Vietnam dan Thailand makin berani menjarah hasil Laut Natuna. Nelayan Thailand maupun Vietnam juga sering mengintimidasi nelayan Natuna. Nelayan lokal sering dikejar bahkan nyaris ditabrak karena nelayan asing merasa terganggu dengan aktivitas nelayan lokal. Indonesia Ocean Justice Initiative mencatatkan pada Februari lalu 52 unit kapal Vietnam masuk ke Laut Natuna Utara, lalu 35 unit kapal masuk pada Maretnya. Di awal April lalu, sekitar 100 kapal ikan asing asal Vietnam kembali terdeteksi masuk ke Laut Natuna Utara. Sementara itu, sejak awal tahun 2021, KKP telah menangkap 24 kapal asing, terdiri dari 16 kapal berbendera Vietnam, 2 kapal Filipina, dan 6 kapal Malaysia. Mungkin memang harus segera ditegaskan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk bisa segera mengatasi, karena mengingat Indonesia ini dikelilingi oleh lautan yang dimana mata pencarian utamanya itu adalah mencari ikan di laut. Iya, Kalau misalnya masih dijarah terus, apa jadinya nanti nelayan kita? Betul sekali, jangan sampai ini kekayaan alam yang ada di Indonesia ini sampai terus dieksploitasi oleh negara lain, dan pastinya kita juga berharap dari pemerintah sendiri bisa melakukan tindakan tegas bagi ini kapal-kapal asing yang berani menjarah laut Indonesia, pastinya sampai tadi malah nelayan lokal yang tidak bisa mencari ikan di sana ya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita masih akan membahas mengenai tajuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anggota Komisi 11 DPR RI Willy Aditya mendorong komoditas kopi menjadi identitas nasional Indonesia karena banyak kopi khas Indonesia yang berkualitas bahkan bisa menjadi komoditas ekspor. Untuk itu, laboratorium dan mal kopi di Indonesia harus segera diwujudkan. Saat kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, baru-baru ini anggota Komisi 11 DPR RI Willy Aditya mengatakan banyak daerah di Indonesia memiliki potensi kopi yang berkualitas baik, seperti kopi khas Bali, dan bahkan menurutnya kopi Indonesia mampu menjadi komoditas ekspor yang diunggulkan. Willy berharap Bank Indonesia membuat program pembinaan khusus UMKM kopi di Provinsi Bali. Bisa nggak kita BI gitu, buat kayak mau kopi dari ujung ke ujung, Pak. Semua jenis kopi kita ada, Pak. Karena di sini sekaligus entry point, Pak. Kita buat aja maunya Pak Trisno. Jadi bisa kita pasarkan. Dan yang kedua adalah Willy berpendapat kopi khas Indonesia termasuk Bali dapat menjadi komoditas ekspor yang berkualitas dan menambahkan pendapatan negara. Willy pun mendorong adanya laboratorium kopi nasional dan mall kopi di Provinsi Bali sehingga seluruh jenis kopi khas Indonesia dapat diperkenalkan oleh masyarakat luas. sekarang setiap kampung itu punya nama kopi, Pak. Dan kemudian kopi mampu melakukan lompatan transformasi petani menjadi anak-anak muda. Karena barista terkoneksi dengan kebun, Pak. Jadi kalau kita mau kembali, saya buat tulisan kirim Pak Erwin, kopi sebagai identitas nasional. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Masih membahas terkait dengan masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia untuk mencuri hasil laut dari Indonesia. Di sini Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Herman, mengaku bahwa sudah berulang kali melaporkan kejadian ini pada Pemda dan pemerintah pusat serta berbagai stakeholder terkait. Namun di sini dari DPR pun mendorong beberapa hal, di mana ada pembahasan terkait dengan regulasi-regulasi baru yang disebutkan bahwa DPR mendorong Kementerian Kelautan untuk
melakukan patroli secara berkala khususnya di kawasan sebaran kapal asing pencuri ikan di Natuna Utara agar tidak mudah disusupi kapal asing. Selain itu, DPR RI meminta peningkatan jumlah dan kapasitas kapal patroli serta personil di Laut Natuna Utara untuk mengimbangi jumlah kapal pencurian ikan yang masuk ke Laut Natuna Utara. Pemerintah juga meminta pemerintah mempertimbangkan penggunaan teknologi Automatic Identification System atau AIS, di mana di sini juga Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam November menyebutkan potensi perikanan di Laut Natuna Kepulauan Riau mencapai di 120 triliun per tahunnya, sebanyak 30 triliun diantaranya mengalami pencurian oleh nelayan asing. Ya, pasti kita harus menyadari bahwa Indonesia ini sangat diberkahi dengan keragaman kekayaan dari yang sumber daya alamnya, ini juga berbagai macam, mungkin dari tambang, minyak, terutama ini salah satu yang sudah kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai kekayaan lautnya. Jangan sampai ini justru malah tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemakmuran dari masyarakat dan justru malah menjadi ladang atau ini menjadi kesempatan bagi orang-orang asing untuk justru mengambil kesempatan di laut Indonesia. Sedih ya rasanya ya, kita kan Pasti. pemilik tempat, ibaratnya kita yang mempunyai rumahnya, kenapa justru kita harus yang tersingkir dari beberapa. Benar sekali. sumber daya. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita. Namun sekali lagi kita ingatkan kepada pemirsa di rumah dan juga ini mungkin pemirsa dari kawasan lingkungan DPR RI, ini bahwa Korpri DPR RI akan mengadakan donor darah rutin yang akan dilaksanakan pada Rabu 9 Juni 2021 di lobi Gedung Nusantara 3, dan kegiatan ini juga dapat diikuti mulai dari pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI, staf anggota DPR hingga masyarakat umum. Dan tentunya di sini donorkan darah kita sebagai bukti cinta untuk sesama. Ayu akan melakukan donor darah? Pastinya. Dan pemirsa, kami tetap menunggu Anda untuk hadir melakukan donor darah yang sudah diselenggarakan oleh DPR RI. Dengan begitu berakhir pula perjumpaan kita. Saya Angga Noktarini dan rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Sampai jumpa.